Dahulu kala, seniman bela diri Jiang Hu biasa belajar seni bela diri untuk keselamatan dan perlindungan mereka sendiri terhadap musuh. Tetapi, seiring berjalannya waktu, seni bela diri berevolusi untuk membunuh musuh lebih efisien dan itu tumbuh menjadi lebih canggih dan rumit. Bentuk-bentuk sederhana menjadi serangkaian gerakan dan teknik pernapasan mewakili dasar-dasar energi internal. Seniman bela diri segera menjadi orang-orang yang lebih kuat daripada manusia normal karena mereka dapat berlari melalui pohon-pohon seperti angin, menghancurkan batu dengan tinju mereka, dan menebang pohon dengan ayunan pedang. Mereka segera disebut orang-orang Wulin. Namun, seniman bela diri ingin menjadi lebih kuat dan mereka berkumpul untuk membentuk klan. Akhirnya, dengan berbagai klan yang muncul, ada mereka yang menginginkan keadilan dan kehormatan, menyebut diri mereka sendiri kekuatan angkatan keadilan. Dan mereka yang tidak peduli menggunakan kekerasan dan kekejaman disebut kekuatan kejahatan. Dan ada orang-orang yang mencari rute yang sama sekali berbeda, hanya mencari kekuatan. Mereka disebut dengan sekte iblis. Di daerah selatan Jianghu ada sebuah tempat yang bernama 10.000 pegunungan. Di situ diisi dengan beberapa bukit puncak gunung yang menyebar luas di atas tanah, dan tempat ini dilarang untuk dimasuki siapapun. Itu karena tempat ini adalah rumah setan atau rumah iblis setan. Kemudian di hutan yang dalam jauh dari kastil iblis, ada seorang anak laki-laki yang tampak berusia remaja berlari untuk hidupnya. Bocah itu kelelahan dan terengah-engah. Pakaiannya robek dan wajahnya penuh dengan memar, menunjukkan bahwa dia telah mengalami pemukulan parah, siksaan sebelum dia melarikan diri sampai saat ini. Ketika dia melihat ada 5 pria bertopeng menunggu untuk menangkapnya, dia telah berlari sangat keras selama 30 menit terakhir. Tetapi perjuangannya itu ternyata sia-sia saja. Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Anak kambing. Bocah lelaki itu memegangi kakinya yang gemetaran dan menatap lelaki bertopeng. Wajah mereka tertutup, tetapi mudah untuk melihat bahwa mereka itu semua sedang menyeringai untuk membunuh si bocah itu. Penjahat itu berkata, "Kamu berhasil dalam menjalankan semua jalan di sini, Pangeran Chun." Aku hampir tertidur sambil menunggumu. Bocah itu mengerutkan kening. Jika mereka telah menunggunya di sini, maka tidak ada gunanya baginya untuk terus berlari ke arah sini. Orang-orang bertopeng semua menarik pedang mereka dari punggung mereka. Sring! Mata mereka dipenuhi dengan niat untuk membunuh bocah itu. Bocah itu bergumam, "Apa yang harus saya lakukan?" Itu adalah hidupnya yang mereka inginkan, yaitu mati. Sepertinya berbicara, bernegosiasi dengan penjahat itu memang tidak akan berbuah hasil. Bocah itu telah menggunakan semua energi internalnya, tenaganya untuk berlari sampai sejauh ini. Jadi tidak punya lagi kesempatan untuk berlari ataupun bertarung. Bahkan walaupun sudah sampai di ujung kematiannya, matanya bukan dipenuhi dengan ketakutan, melainkan kemarahan. Bocah itu mencoba bertanya, "Mengapa? Saya sudah menyerah untuk bergabung di akademik. Mengapa kalian ingin tetap membunuhku?" Si penjahat berkata, "Pangeran, kamu pasti tahu bahwa semua itu tidak masalah, bukan masalah mengenai akademi." Bocah itu kehilangan kata-kata. Dia mengharapkan hari ini akan datang sejak dia masih sangat kecil. Tetapi dia tidak berharap itu akan datang bahkan sebelum dia bergabung dengan akademik.
Penjahat itu berkata, "Selama kamu memiliki hak untuk tahta, itu adalah takdirmu untuk mati." Laki-laki bertopeng lainnya mulai membuat komentar juga. "Menyerahlah, dan kita akan melakukan ini dengan cepat. Bahkan, jika kamu memiliki darah petani, kami tidak akan mencemari darah Tuhan kita." Bocah itu kemudian dipenuhi amarah. Kata yang paling dibencinya adalah kata-kata menghina ibunya, darah petani. Bocah itu marah. "Bajingan, kurang ajar kalian. Kalian telah menghina aku, menghina ibuku." Jika dia akan mati, dia mungkin juga mencoba untuk melawan. Dia mengeluarkan belati, namun dia belum pernah belajar seni bela diri. Yang hanya dia tahu hanyalah saat dia mengamati pengawas yang menjaganya dulu, yaitu prajurit Jang. Penjahat itu bilang, "Belati? Apakah Anda belajar sesuatu dari Jang, yaitu prajurit Jang?" Sayangnya dia tidak melakukannya. Jika dia benar-benar mempelajarinya, keterampilannya itu akan sangat berguna di sini. Mentah. Tapi darahmu berbicara sendiri bahwa kamu tidak meringkus saat kematianmu. Laki-laki bertopeng itu tampak sangat berbahagia. Lebih baik bagi mereka untuk membunuh seseorang yang melawan daripada membunuh orang yang sudah menyerah atau orang yang sudah memohon. "Bunuh dia," perintah dari salah satu penjahat itu. Salah satu pria memberi perintah dan 4 lainnya menyerang bocah itu sekaligus. Dia pikir dia akan menahan mereka setidaknya untuk sedikit, tapi bukan itu masalahnya. Salah satu pria bertopeng menggunakan pedangnya untuk memukul pergelangan tangan bocah itu, dan dia menjatuhkan belati yang telah dipegangnya tadi ke tanah. Wajahnya meringis dan dia menatap lelaki bertopeng itu, tetapi lelaki itu memegang leher bocah itu. Sudah berakhir. Wajah bocah itu memerah, tetapi matanya belum menyerah. Pada saat itu seorang pria lain berteriak, "Awas!" "Apa? Belati?" Sebuah belati menusuk dagu pria itu. Bocah itu telah menyembunyikan belati itu dan serangan itu membunuh pria bertopeng itu sekaligus. "Apa? Seorang laki-laki belaka tanpa pelatihan seni bela diri membunuh salah satu pejuangku?" Penjahat itu bergumam. Pemimpin pria bertopeng yang sedang menonton menjadi tertarik. Sepertinya bocah itu mengincar ini sejak awal. "Sialan anak kecil, dasar bocah. Tangkap dia." Seorang pria lain masuk dan menendangi bocah itu, mengayunkan pedangnya ke perut bocah itu, dan bocah itu berteriak. Bocah itu tidak pernah merasakan sakit seperti itu dalam hidupnya. Rasa sakit membakar dari perutnya dan darah melonjak keluar dari tenggorokannya. Sialan, jadi itu tidak berhasil 2 kali. Tapi membunuh setidaknya dari salah satu mereka membuatnya merasa lebih baik. Lagi pula dia akan mati. Sakit. Pria bertopeng itu menginjak luka bocah itu dan sampai-sampai menjerit kesakitan. Tanah itu basah oleh darah. Lelaki itu bisa saja membunuh bocah itu sekaligus, tetapi dia tampaknya memberi bocah itu kesakitan sebanyak mungkin. "Perlahan, aku akan memberimu kematian yang lambat," kata penjahat itu. Pemimpin itu sepertinya tidak suka dengan apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Karena itu, untuk membalas dendam rekan setimnya yang telah mati, cahaya terang bersinar seolah-olah baut kilat telah menyerang. Ketika cahaya menghilang, mata pria bertopeng itu berubah kaget. Apa? Darah menyembus seperti air mancur. Pria bertopeng yang telah menginjak bocah itu telah kehilangan seluruh bagian atas tubuhnya, di mana darah menyembur ke atas.
Apa? Bocah itu juga kaget. Jika dia tidak salah, garis cahaya putih telah menghajar pria itu dan tubuhnya meleleh. Itu dia. Pemimpin itu menunjuk ke arah tertentu karena terkejut, dan dia ada seorang pria aneh dengan pakaian aneh. Pria itu kemudian menghilang. Hah? Hilang. Itu tidak melalui keterampilan gerakan apapun, seolah-olah dia telah berubah tidak terlihat sehingga dia tidak bisa melihat. Cahaya lain kemudian mengenai pria lain, membunuhnya juga. Satu-satunya yang tersisa adalah pemimpin dan pria bertopeng yang tersisa. Ternyata itu adalah seseorang yang membantunya. Cahaya putih dan bersinar. Jika itu bukan sinar energi yang dikatakan, digunakan oleh prajurit yang sangat terampil. Tidak ada hal seperti itu yang bisa langsung melelehkan manusia. Bocah itu kehilangan banyak darah. Jika dia akan tetap mati, kami melakukan apa yang kami butuhkan. Kita harus mundur, kata penjahat itu. Pemimpin itu mencoba mengirim sinyal agar lelaki itu mundur, tetapi dia kemudian disambar petir lagi dan dia juga menghilang. Penjahat itu mencoba untuk melarikan diri, namun semuanya itu sia-sia saja dan semuanya mati seketika. Kemudian seorang pria berpakaian aneh menampakkan dirinya di depan bocah itu. Dia ingin berteriak kaget, tetapi dia tidak punya energi untuk melakukannya. Pria itu berkata, jadi leluhur saya merasa lebih baik bahkan ketika Anda akan mati. Leluhur? Bocah itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak punya energi untuk berbicara, dan tubuhnya menjadi dingin. Dia kehilangan banyak darah. Apakah aku akan mati sekarang? Saat itulah dia mendengar suara bip aneh. Kemudian dia melihat sesuatu di pergelangan tangan pria berpakaian perak itu dan menjadi kaget. Aku ingin datang lebih awal dan mengajarimu cara menggunakannya, tapi baik. Pria itu mengeluarkan dua hal dari tas kecil. Salah satunya adalah jarum suntik. Bocah itu hampir di ambang kematian. Aku harus bergegas. Pria itu kemudian menyuntikkan jarum suntik di bagian belakang telinga bocah itu. Dia kemudian membawa jarum suntik lain dan memasukkannya ke dalam hati bocah itu. Oh, dengan melihatnya saja, bagiku itu sudah sangat sakit. Leluhur. Pria itu memanggil anak itu. Tolong buat itu benar dan buat hidup keturunanmu mudah, oke? Mesin nano adalah yang terbaru, jadi tidak akan terlalu sulit untuk digunakan. Apa yang dia katakan? Bocah itu nggak paham. Dan dengan itu, pria itu menghilang. Bocah itu kemudian mendengar suara aneh di telinganya. Nomor seri 03445325893 mengaktifkan mesin nano generasi ke-7 dari Sky Corporation, memindai data fisik pengguna. Kata-kata aneh terdengar di telinga anak itu dan cahaya aneh mulai bersinar dari tubuhnya. Rasanya seperti ribuan semut merayapi tubuhnya dan segera suara itu kembali. Pemindahan selesai. Keadaan darurat. Ditemukan luka parah di perut pengguna. Kehilangan darah mencapai 13%. Memulai suntikan darah dan menyembuhkan untuk mendukung kehidupan.